Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak perempuan bernama Catherine alias Kit yang terbangun setelah mendengar ada suara pria yang memanggil-manggil namanya. Dengan penasaran, Kit kecil pun menuruni tangga dan mencari sumber suara tersebut. Ia terus berjalan hingga kemudian ia melihat sosok sang ayah yang kemudian berkata semuanya akan baik-baik saja. Scene kemudian memperlihatkan Kit remaja yang sedang berada di ruangan konseling sekolah, di mana saat itu Kit sedang dievaluasi karena Kit termasuk remaja yang bermasalah. Hal tersebut bermula sejak kepergian si ayah. Kit sering melamun dan menunjukkan perilaku yang melewati batas. Ia bahkan pernah hampir membakar sekolahnya sendiri. Kit kemudian melihat seorang wanita asing yang duduk di ruangan tersebut. Ia memperkenalkan dirinya bernama Dr. Sinclair, seorang perwakilan dari sekolah yang bernama Akademi Blackwood. Ia mengatakan tujuan kedatangannya adalah untuk menawarkan sebuah program di mana khusus untuk memperbaiki karakter remaja semacam Catherine. Dan sepertinya si ibu yang bernama Ginny tertarik dengan beberapa program yang telah dijelaskan oleh Dr. Sinclair. Setibanya di rumah, ibu dan ayah tirinya yang bernama Dave terus memaksa Kit untuk masuk ke akademi tersebut. Namun Kit tetap menentang keputusan tersebut. Ia pun kesal dan meninggalkan meja makan. Di dalam kamarnya, Kit melihat fotonya bersama mendiang si ayah. Ia berpikir semua ini tak akan terjadi jika ayah masih bersamanya. Di sana si ibu meyakinkan kalau Kit memang memiliki tekad yang kuat sama seperti ayahnya. Ia dapat mengatasi apapun selama ia mau berusaha. Dan secara tak langsung, Ginny pun akhirnya berhasil meluluhkan kerasnya hati seorang Catherine. Keesokan harinya, Catherine, ibunya dan ayah tirinya melakukan perjalanan ke sebuah daerah terpencil menuju sekolah yang bernama Akademi Blackwood. Setelah melakukan perjalanan berjam-jam lamanya, mereka pun tiba di tujuan. Mereka pun dibuat terkesan dengan bangunan akademi yang terlihat seperti kastil tua, namun ia masih berdiri dengan kokohnya. Mereka masuk ke dalam dan disambut oleh seorang wanita bernama Madame Duret. Dia adalah kepala sekolah di akademi tersebut. Ada juga si pengurus sekolah yang bernama Orlonsky. Merasa suasananya begitu sepi, Catherine menanyakan keberadaan murid yang lain. Si Madame menjelaskan kalau murid yang lainnya akan datang besok pagi. Saat mengeksplor ke dalam gedung tanpa sengaja, Catherine melihat sebuah lorong yang menyita perhatiannya. Namun tiba-tiba Madame Duret langsung memanggilnya. Setelah semua urusan selesai, ibu dan ayah tiri Catherine pun berpamitan. Dengan berat hati, si ibu mengatakan kalau semua yang ia lakukan demi kebaikan Catherine. Catherine kembali ke kamarnya untuk merapikan barang-barang. Tak lama Orlonsky datang dan mengantarkan makan malam. Tak hanya itu, ia juga memberikan obat antidepresi yang harus dikonsumsi Catherine sebelum tidur. Show me. Are you kidding me? Keesokan harinya, Kit terbangun karena mendengar suara gaduh. Ia melihat dari jendela di mana terlihat siswa yang lain sudah tiba di akademi. Kit segera turun dan melihat 3 siswi lain yang bernama Ashley, Izzy, dan juga Sierra. Tak lama, remaja dengan tampang sangar yang bernama Veronica pun ikut bergabung. Melihat tak ada lagi yang datang, mereka pun cukup heran karena siswi di akademi tersebut hanya mereka berlima. Madame Duret mengatakan kalau ia melakukan seleksi yang sangat ketat dan hanya menerima remaja dengan kepribadian khusus. Ia juga menambahkan kalau ia tak mengizinkan anak didiknya membawa gadget. Mereka hanya diizinkan melakukan panggilan dalam 3 bulan sekali. But why would you? And make no mistake. Di malam harinya, Catherine iseng-iseng melihat keadaan siswi yang lain di kamar mereka. Catherine kemudian melihat lorong gelap yang kemarin, di mana samar-samar ia mendengar suara ribut dari dalam sana. Namun seketika ia dikagetkan dengan kemunculan Orlonsky yang mengatakan kalau makan malam sudah siap. Sebelum tidur, Catherine kembali didatangi oleh Orlonsky. Seperti biasa, ia memberikan obat antidepresi, di mana Kit juga melihat beberapa obat untuk Veronica dan siswi yang lain.
Keesokan harinya mereka mendapatkan pelajaran sastra dari Dr. Sinclair. Mereka diberikan sebuah karya sastra dan harus sudah selesai dibaca dalam waktu 5 hari. Di pelajaran seni rupa mereka didampingi langsung oleh Madame Duret. Saat Madame Duret memeriksa lukisan Veronica, ia pun terlihat kesal karena Veronica melukis Madame Duret yang berada dalam kebakaran di Akademi Blackwood. Berikutnya di pelajaran aritmatika mereka diajar oleh Profesor Farley. Di tengah pelajaran, tiba-tiba Catherine dan Veronica bertengkar karena Veronica berusaha membakar rambut Catherine. Orlonsky kemudian masuk ke dalam kelas dan langsung menghantamkan wajah Veronica ke tembok. Setelah itu, tanpa berkata apapun, ia pergi begitu saja. Di pelajaran musik, mereka diajar oleh anaknya Madame Duret yang bernama Jules. Terlihat bagaimana para siswi tak begitu mengenal alat musik, apalagi mengerti bagaimana cara memainkannya. Namun di antara mereka, Jules sangat tertarik dengan Kit. Ia merasa Kit yang paling berbakat di antara mereka dalam urusan musik. Hari-hari pun berlalu. Satu hari mereka kembali mendapatkan pelajaran sastra. Dr. Sinclair terlihat terkesan dengan sebuah puisi yang dibuat oleh Ashley. Veronica yang sirik kemudian menuduhnya telah mencontek karya orang lain. Tapi Ashley membantah dan mengatakan semua kata-kata tersebut datang begitu saja di kepalanya. Di kelas aritmatika, Profesor Farley sangat kagum saat melihat Izzy dengan mudah dan cepat menyelesaikan soal-soal yang ia berikan. Ia pun menjuluki Izzy sebagai putri aritmatika. Sementara yang lain terlihat heran melihat Izzy yang bisa begitu pandai dalam waktu sesingkat itu. Dalam pelajaran melukis, terlihat Catherine memperhatikan Sierra yang bertingkah aneh. Ia melukis dengan cepat bahkan tanpa melihat kanvas. Madame Duret segera memanggil Orlonsky dan mengambil lukisan Sierra. Sementara Catherine merasa ada yang salah dengan Sierra. Excellent work, Sierra. Di sore harinya, Catherine dan Jules pergi ke sungai. Jules mengajak Catherine mendengarkan suara alam dan merasakan hembusan angin. Saat ia melamun, Catherine mendengar suara ayahnya yang menyuruh Catherine membuka kedua matanya. Catherine tiba-tiba saja terkejut mengetahui dirinya sudah berada di ruangan Jules. Tentu ia bingung dan menanyakan bagaimana ia bisa sampai di sana. Dengan tenang, Jules mengatakan kalau mereka sudah ada di sana sejak tadi. Setelah itu, Catherine pergi ke perpustakaan. Di sana ia melihat Izzy yang sedang mengerjakan soal-soal aritmatika dengan sangat cepat. Catherine yang penasaran lalu mengambil salah satu robekan kertas. Catherine pun heran bagaimana Izzy bisa menyelesaikan soal-soal aljabar tingkat tinggi. Izzy lalu mengambil robekan kertas yang diambil oleh Catherine. Ia lalu menceritakan hal aneh yang terjadi pada dirinya. Tiba-tiba saja ia menjadi sepintar itu dalam aritmatika padahal ia terkenal sebagai anak yang bodoh di sekolah. Sesaat kemudian tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara teriakan Ashley. Mereka berdua pun langsung berlari ke kamar Ashley. Setelah berhasil menjebol pintu, Catherine melihat Ashley sedang menulis dengan mata terpejam. Catherine mencoba menyadarkan Ashley yang sepertinya mengalami mimpi buruk. Ashley kemudian tersadar dan menceritakan seseorang yang menyerang Elizabeth. Ia mengaku Elizabeth adalah sosok yang selalu datang untuk memberinya kata-kata dalam menulis puisi. Tak lama siswi yang lain pun datang. Catherine pun memastikan keluar kalau tak ada yang mengawasi mereka. Sesaat kemudian ia pun terlihat kaget saat melihat ada sosok bayangan berdiri di ujung lorong. I don't know. It's him. Tak berselang lama, handle pintu pun ikut bergerak-gerak sendiri. Catherine pun cepat-cepat mengunci pintu itu kembali. Akhirnya mereka semua tak ada yang berani keluar kamar dan terpaksa mereka pun menginap di kamar Ashley. Keesokan harinya mereka menemui Madame Duret untuk memberitahukan perihal sosok yang mereka lihat di lorong. Menanggapi hal itu, Madame Duret berpendapat itu semua hanya ada di pikiran mereka. Ia yakin itu adalah pengaruh dari obat-obatan yang mereka konsumsi setiap malam. Beberapa minggu pun berlalu. Catherine, Izzy, Ashley dan juga Sierra mengalami kemajuan pesat di bidangnya masing-masing, yang bahkan membuat kaget mentornya sendiri. Jules yang saat itu tak sengaja melihat permainan Kit memuji musik yang ia mainkan. Kit pun terlihat heran ketika Jules mengatakan musik yang baru Catherine mainkan diciptakan oleh seniman besar bernama William Kessler. Anehnya, Catherine sendiri juga heran bagaimana ia bisa memainkan musik yang bahkan tak pernah ia dengar sekalipun. Ia hanya merasakan jari tangannya bergerak dengan sendirinya.
Jules terus memuji Catherine dengan kata-kata yang meluluhkan hati. Perlahan-lahan benih-benih cinta pun mulai tumbuh dalam diri mereka. Saat makan malam, Catherine menanyakan keadaan Sierra yang tak pernah keluar kamar. Madame Durrett mengatakan kalau Sierra sedang berusaha keras untuk menyelesaikan lukisannya. Tak lama kemudian, Ashley berpamitan dan meninggalkan makan malamnya. Hal itu membuat Catherine kembali merasa aneh. Catherine lalu menemui Madame Durrett untuk meminta izin menelpon orang tuanya. Tentunya Catherine tak diizinkan membawa ponsel ke kamarnya. Saat panggilan telah tersambung, Catherine terlihat gugup karena diawasi oleh Madame Durrett. Sementara itu, Catherine melihat sebuah lukisan di dinding ruangan tersebut, di mana ia merasa aneh karena melihat huruf TC yang ditandai di salah satu lukisan antik, di mana ia masih ingat tanda TC tersebut adalah tanda tangan yang dibubuhkan Sierra di lukisannya. Saat kembali ke kamar, Ashley memanggil Catherine. Ia memperlihatkan sebuah puisi dengan kata-kata yang sangat menjijikan. Ashley bercerita kalau Elizabeth yang memberikan kata-kata indah kini tak pernah datang lagi. Hal itu disebabkan karena ada sosok pria menyeramkan yang menggantikan posisinya. Sosok itulah yang memberikan Ashley puisi dengan kata-kata yang begitu menjijikan. Tanpa sengaja, Catherine melihat ke arah kamar Sierra yang terdapat genangan air. Catherine langsung membuka pintu kamar Sierra dan alangkah terkejutnya mereka setelah melihat kondisi kamar yang berantakan dan banyak lilin yang menyala. Catherine pun kembali menemukan lukisan Sierra dengan tanda tangan TC di bawahnya. Tak lama kemudian, Sierra mengatakan kalau dirinya sangat haus dan tanpa pikir panjang, Sierra langsung meminum air akuariumnya. Catherine bergegas ke perpustakaan untuk mencari tahu tentang pelukis Amerika yang berinisial TC. Setelah membuka beberapa profil pelukis yang berinisial TC, ia menemukan kesamaan lukisan Sierra dengan seorang pelukis bernama Thomas Cole, seorang pelukis yang telah meninggal di abad 18. Tak lama kemudian, Veronica datang dan Catherine pun menjelaskan perihal Sierra yang mampu membuat karya yang menyerupai lukisan seorang pelukis ternama bernama Thomas Cole yang telah meninggal di tahun 1800-an saat ia berumur 33 tahun. Catherine juga menceritakan keanehan dirinya yang mampu memainkan musik yang diciptakan oleh seorang William Kessler. Ia juga menceritakan Ashley dan juga Izzy yang dapat menguasai bidangnya masing-masing dalam waktu yang sangat singkat. Namun rupanya Veronica tak mengerti apa yang Catherine coba jelaskan. Ia malah menganggap semua itu adalah kejadian normal, dan ia malah menganggap Kit yang benar-benar sudah gila. Di saat yang sama, Catherine mendengar suara gemuruh. Ternyata suara tersebut berasal dari sekawanan kelelawar. Sesaat kemudian, kelelawar-kelelawar tersebut terbang ke arah Catherine. Akan tetapi, ternyata semua itu hanya ada di pikiran Catherine. Catherine kembali mencari Veronica di lantai atas. Di sanalah ia melihat sosok hitam yang berjalan di dalam lorong. Catherine terus mengikuti sosok tersebut hingga akhirnya ia terjebak di antara sosok-sosok hantu yang mengerikan. Catherine kemudian terlilit kain tirai dan berteriak meminta pertolongan. Beruntung teriakan tersebut didengar oleh Veronica yang kemudian menolongnya. Mereka berdua sepakat untuk pergi ke lorong yang selama ini membuat mereka penasaran. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah pintu yang terkunci. Setelah merusak kunci pintu dan berhasil masuk, di dalam sana mereka menyisir ruangan tersebut hingga mereka tiba di sebuah ruangan yang banyak foto-foto kuno dipajang di dinding. Mereka melanjutkan penyisiran dan melihat satu lemari arsip, di mana setelah dibuka terdapat banyak arsip para siswa yang pernah menjalani pendidikan di Akademi Blackwood. Mereka pun terlihat kaget melihat beberapa siswa yang meninggal karena bunuh diri. Sampai saat ini mereka pun tak menyadari aksi mereka disaksikan oleh para penunggu ruangan tersebut. Tak berselang lama, Madame Durrett dan Orlonsky tiba-tiba datang. Veronica dengan tampang sangarnya memutuskan menghadapi mereka, sementara Catherine memutuskan untuk bersembunyi. Melihat sikap angkuh Veronica, Madame Durrett terlihat sangat marah. Ia pun menyuruh para hantu penunggu menangkap Veronica. Catherine yang mendengar teriakan Veronica mulai merasakan ada yang tak beres. Di saat yang sama, awan hitam mulai menyelimuti akademi. Catherine berusaha membangunkan semua teman-temannya, akan tetapi tiba-tiba saja gedung itu bergetar dan reruntuhannya pun menimpa Catherine.
Tiba-tiba reruntuhan itu berhenti dan Catherine pun bingung melihat kondisi gedung seperti tak pernah terjadi apa-apa. Sampai di sini Catherine pun tak sadar kalau sekarang ini ia berada di alam bawah sadarnya. Catherine kemudian samar-samar mendengar suara piano. Karena penasaran, ia pun mengikuti arah suara berasal yang kemudian membawanya ke sebuah aula yang dipenuhi dengan cahaya lilin. Di sana ia juga melihat seorang pria yang sedang memainkan piano dengan begitu indah. Selain pria itu, ia juga melihat Madame Duret, Profesor Farley, dan juga Orlonsky yang sedang mengamati permainan pria tersebut. Catherine lalu duduk di samping pria tadi dan ikut memainkan piano bersamanya. Namun tiba-tiba pria tersebut menghilang dan Catherine seketika memiliki kemampuan memainkan piano layaknya seorang master. Tak lama kemudian datanglah beberapa orang yang kemudian berdansa mengikuti alunan musik piano. Catherine pun semakin cepat memainkan instrumen tersebut sampai piano itu berasap. Di waktu yang sama, muncul cahaya putih yang membuat Madame Duret begitu merasa bahagia. Namun di kejauhan Catherine melihat sosok ayahnya. Sambil menangis, Catherine terus memainkan pianonya. Semua orang lalu mendekati Catherine dan seorang pria botak berteriak meminta giliran agar Catherine memainkan musiknya. Dan hal tersebut membuat Catherine terbangun dari mimpinya. Anehnya tiba-tiba saja Catherine tersadar dan berada di ruangan Jules. Catherine pun kini mengerti kalau apa yang ia alami barusan ada unsur supranatural. Melihat Jules yang merekam musik yang ia mainkan, Catherine pun sadar kalau ia baru saja kerasukan roh William Kessler. Dan musik yang ia mainkan dengan sengaja direkam oleh Jules. Catherine langsung melabrak Jules hingga Jules pun tak bisa mengelak lagi. Ia pun menjelaskan kalau Catherine baru saja kerasukan arwah William Kessler. Dan ia baru saja merekam semua musik yang Catherine mainkan. Dan itu akan menjadi aset yang paling dicari oleh para seniman. Mendengar hal itu, Catherine pun sangat marah. Ia membanting rekaman tersebut dan meminta Jules mengumpulkan semua orang akademi. Setelah semuanya berkumpul, Catherine mulai menanyakan di mana Veronica. Dengan gampang, Madame Duret mengatakan Veronica telah mengundurkan diri dari akademi. Merasa dibohongi, Catherine pun membongkar apa yang ia temukan di loteng tentang semua siswa dengan kemampuan khusus mereka yang telah disalahgunakan oleh Madame Duret. Madame Duret dianggap telah menyalahgunakan para siswa sebagai wadah bagi para arwah seniman besar yang telah meninggal berabad-abad lalu. Merasa Catherine telah mengerti semuanya, Madame Duret pun menjelaskan kalau dirinya mampu berkomunikasi dengan para arwah, termasuk para arwah seniman-seniman besar. Ia sengaja memilih orang-orang seperti Catherine yang memiliki jiwa sensitif agar mampu menjadi wadah bagi para arwah. Madame Duret beranggapan dengan menjadikan siswanya sebagai wadah dari para arwah, para seniman besar tersebut dapat menyelesaikan karya-karya besar mereka yang tertunda. Mendengar hal tersebut, Catherine pun beranggapan kalau Madame Duret sakit jiwa. Ia pun berlari meninggalkan mereka semua. Jules bergegas menyusul Catherine, namun tiba-tiba semua lampu di lorong padam. Tak lama kemudian mereka pun mendengar teriakan Ashley dari kamarnya. Mereka berdua segera menghampirinya dan menemukan Ashley penuh darah sambil memegang pecahan kaca. Melihat hal itu, Catherine pun mengatakan akan menelpon ambulan. Jules selalu memberikan kunci kantor ibunya agar Catherine bisa mengambil ponselnya. Tapi semua terlambat karena Ashley sudah melemparkan dirinya ke bawah. Mereka pun menyusul Ashley yang ternyata masih hidup. Jules pun menyuruh Catherine agar segera menelpon bantuan. Catherine pun sampai di ruangan Madame Duret dan berhasil mengambil ponselnya dan juga menghubungi 911. Sementara itu, ternyata Madame Duret mengetahui apa yang Jules lakukan. Kit lalu menuju ke kamar Sierra, akan tetapi ia malah menemukan Sierra sudah tak bernyawa. Kit kemudian segera masuk ke kamar Izzy untuk mengajaknya pergi, tapi ia memilih untuk tetap tinggal di sana. Dengan terpaksa, Kit pun menamparnya hingga Izzy pun tersadar. Di perjalanan, Kit mendengar suara Madame Duret di kamar Sierra, yang ternyata Dr. Sinclair datang dan mengecam apa yang telah Madame Duret lakukan pada Sierra. Madame Duret mengatakan kalau apa yang ia lakukan hanya untuk membuat hidup Sierra lebih bernilai. Daripada ia hidup tak berguna, akan lebih baik jika ia hidup sebagai wadah bagi para arwah.
Catherine lalu muncul dan mengatakan kalau mereka semua akan masuk penjara. Orlonsky tiba-tiba menjambak Catherine dan membawanya. Jules pun berusaha menyelamatkannya, namun ia tak bisa mengalahkan Orlonsky. Catherine kemudian diseret dan dikunci di sebuah ruangan. Di dalam sana, ia melihat cahaya lilin dan seorang perempuan yang tak lain adalah Veronica. Ia pun sama sekali tak mengenal Catherine karena tubuhnya telah dikuasai oleh roh jahat. Sementara itu, Jules kembali dihadang oleh Orlonsky. Ia pun tak bisa berbuat apa menghadapi seorang Orlonsky. Di ruangan rahasia, hantu-hantu mulai berdatangan. Hal itu malah membuat Veronica semakin menggila dan kemudian menggigit Catherine. Catherine mengambil lilin dan menyulut leher Veronica. Lilin itu pun kemudian terhempas ke lantai dan membakar kain tirai. Catherine terus menampar Veronica dan memintanya melawan dan mengusir roh jahat dalam dirinya. Catherine terus menampar hingga Veronica pun akhirnya tersadar. Mereka pun melewati kerumunan hantu dan kebetulan Izzy berada di luar. Anehnya, Izzy menolak saat Catherine mengajaknya pergi. Sosok lain dalam dirinya pun marah dan meminta Catherine meninggalkannya. Sementara itu di ruangannya, Madame Durrett meminta Profesor menyogok para polisi yang akan datang sebentar lagi. Tiba-tiba ia pun kaget ketika melihat kobaran api di gedung timur. Catherine yang sampai di lorong melihat Orlonsky berniat membunuh Jules. Namun tiba-tiba saja Dr. Sinclair datang dan menyelamatkan Jules. Di saat yang sama, Veronica menemukan jalan keluar. Sementara itu, Madame Durrett yang putus asa berusaha menyelamatkan lukisan sebisanya. Tak lama si Profesor datang dan Madame Durrett tak sengaja menusuknya dengan pisau yang ia bawa. Tak lama datanglah hantu botak yang sepertinya sangat membenci Madame Durrett. Catherine dan yang lain berusaha mencari jalan keluar, namun di mana-mana ia hanya melihat api dan juga para hantu. Tapi tiba-tiba ia melihat penampakan si ayah. Sepertinya si ayah ingin Kit mengikutinya. Stop! Stop! Setelah berada beberapa langkah dari pintu gerbang, sebuah kayu besar menghadang jalan mereka. Jules pun meminta Veronica agar segera keluar. Disitulah kemudian mereka melihat Madame Durrett yang sepertinya telah putus asa dan ingin mati bersama sekolahnya. Catherine pun berusaha mencegah Jules yang ingin menyusul ibunya. Di saat yang sama, gedung pun mulai runtuh. Jules dengan cepat melempar Kit hingga ia sendiri malah tertimpa reruntuhan. Catherine yang kemudian tak sadarkan diri didatangi oleh ayahnya di alam bawah sadar. Si ayah kemudian menemani Catherine sampai berada di pintu keluar. Petugas ambulan langsung membawanya ke mobil dan segera pergi ke rumah sakit. Di perjalanan, Catherine dan ayahnya melihat tubuh Catherine yang sudah koma. Ia mengatakan pada si ayah kalau ia sudah tak kuat lagi dan sangat sekarat. Dan saat ini ia ingin ikut bersama si ayah. Namun si ayah mengatakan jalan Catherine masih sangatlah panjang. Ini semuanya permulaan dan saat itu juga si ayah berpamitan. I have to go now. Goodbye. Tak lama Catherine pun kemudian tersadar dan melihat ibunya bersamanya. Ia menoleh ke kursi dan melihat si ayah benar-benar telah pergi. Jadi selama bertahun-tahun Madame Durrett telah mendirikan Akademi Blackwood dengan tujuan mencari para remaja yang memiliki jiwa-jiwa sensitif untuk digunakan sebagai wadah bagi para arwah seniman-seniman besar. Dengan begitu, mereka yang sudah kerasukan roh para seniman dengan mudah dapat membuat karya-karya yang mengagumkan. Dan tentu saja setelah tercipta sebuah masterpiece, Madame Durrett dapat menjual ataupun meraup keuntungan dari pameran lukisan atau semacamnya. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini.